Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah makan? Sudah. Apakah teman-teman baik-baik saja kondisinya saat ini? Alhamdulillah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur K3 di gedung psikologi UNB ini ya teman-teman. Jadi misalnya di saat sesi pelatihan ini terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mau itu gempa bumi, kebakaran, ataupun apapun yang menyangkut keselamatan diri, teman-teman bisa langsung saja lari ke pintu sebelah kanan saya ini. Jadi teman-teman langsung buka saja. Kalau macet boleh didobrak. Misalnya tidak bisa didobrak, mungkin teman-teman bisa telepon tim SAR yang ada sebelah kita. Baik, setelah K3 tadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farhadi Maharani, biasa dipanggil Iba. Saya di sini selaku menjadi pemateri teman-teman sekalian pada siang ini di sesi pelatihan kali ini. Sebelum kita lanjut, teman-teman dipersilakan untuk mengisi terhadir terlebih dahulu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengisi daftar hadir pada sore ini. Sebelum kita melanjutkan sesi kita, mungkin kita bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu. Teman-teman boleh berdiri terlebih dahulu. Jadi namanya sekarang ini adalah makan teman. Jadi cara mainnya, jika saya bilang makan teman, jadi teman-teman sekalian bisa memeluk teman kalian di sebelah kanan. Dipeluk teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan bisa peluk diri sendiri. Nah, jika saya bilang makan musuh, teman-teman bisa memeluk teman sebelah kirinya. Di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri teman-teman bisa memeluk diri sendiri. Habis itu jika saya bilang peluk pacar, jika teman-teman memiliki pacar, teman-teman bisa memeluk bahunya ya. Seperti ini. Jika teman-teman tidak memiliki pacar, teman-teman bisa seperti ini. Nah ya, seperti ini. Apakah teman-teman mengerti instruksinya? Nah, baik, kita mulai ya. Makan pacar. Geleng-geleng dong, ini geleng-geleng. Makan teman. Makan musuh. Makan teman. Makan pacar. Makan pacar, makan pacar. Makan pacar. Makan musuh. Makan teman. Makan pacar. Makan pacar. Makan teman. Makan pacar. Baik.
segar ya di siang hari ini. Baik. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan sesi pelatihan yang dimana topiknya mengenai mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Ya pasti tujuannya dan harapannya kita akan mendapatkan materi-materi atau suatu hal yang mungkin teman-teman belum mengetahui hal ini, dan harapannya juga bisa diterapkan di dunia kerja ataupun teman-teman menerapkan di perusahaan teman-teman sendiri nih di kedepannya ataupun di saat ini ya kita sudah kerja. Durasi kepelatihan kita, sesi pelatihan kita pada siang hari ini akan terjalani insya Allahnya 15-30 menit. Jika tidak ada kendala waktu dan jika tidak ada kendala dari alam ya, jadi kita akan menjalannya selama juga 15 menit sampai 30 menit. Langkah-langkahnya kita akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi motivasi yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua ada elaborasi. Elaborasi itu akan menjelaskan materi-materi tentang pelatihan pada siang hari ini. Yang ketiga ada konsolidasi, yang dimana saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman terkait materi yang sudah saya tampilkan, dengan harapan teman-teman mendapatkan ilmunya, dan saya juga senang jika didengarkan, dan saya berharap teman-teman dapat menjawab pertanyaan setelah materi diberikan. Lalu juga nanti di akhir sesi saya juga akan bagikan link di form yang dimana teman-teman dapat mengisi link tersebut setelah sesi pelatihan ini berakhir. Sampai di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lebih dahulu? Tidak. Apakah teman-teman ada yang ingin pergi ke WC? Tidak. Karena setelah sesi elaborasi saya mulai, mungkin teman-teman tidak saya perkenankan untuk meninggalkan bangkunya ataupun minum mungkin boleh, tapi untuk keluar mungkin saya tidak akan mengizinkannya jika tidak terjadi gempa atau hal yang membahayakan ya teman-teman. Apakah kita sepakat di sini untuk hal itu? Sepakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung masuk ya ke materi yang akan saya jabarkan di pelatihan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya nih, apakah teman-teman ada yang sudah mengetahui tentang hal tersebut, elemen-elemennya, atau emang tidak ada yang diketahui sebelum ada pelatihan ini? Baik, tentu saja kita harus mengetahui dulu ya yang dimaksudkan pemasaran itu apa ya, bagi teman-teman. Mungkin saya nggak tahu nih, udah tahu atau belum gitu kan? Baik, untuk mengenal pemasaran itu adalah pemasaran ialah kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dan terencana dari suatu perusahaan ataupun institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Begitulah sekilas dari pemasaran ya teman-teman. Maksud pemasaran tersebut ya dia itu sebenarnya intinya menjual produk yang sudah dibuat oleh mereka. Tentu dia harus ada elemen-elemennya kan sebelum kita melakukan pemasaran ini. Nah, mungkin langsung tiba-tiba terjun ke lapangan aja kayak tidak adanya dasar sebelum terjadinya produk, pasti ada proses gitu kan. Maka di sini ada 3 pengembangan konsep pemasaran yang itu tuh dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah strategi pemasaran, yang itu juga terdiri dari 3 buah juga. Ada segmentasi, targeting, positioning. Lalu yang berikutnya ada taktik pemasaran. Ada juga 3 di sana. Yang ketiga ada value business. Ada juga 3 di sana. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang di 3 kategori tersebut. Yang pertamanya ada segmentasi pasar, yang dimana itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkualifikasi pasar dalam beberapa kelompok atau kategori berdasarkan karakteristik masing-masing. Dari tujuan segmentasi ini juga untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen agar mengetahui kebutuhan mereka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Untuk dapat menentukan segmen pasar ini ada 3 pendekatan yang dilakukan.
Yang pertama adalah segmentasi demografis, yang itu tuh yang dikelompokkannya sesuai dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu berdasarkan daerah, ukuran, populasi, iklim, kepadatan. Yang ketiga ada segmentasi psikologis, yaitu gaya hidup dan kepribadian konsumen yang akan dikelompokkan. Lalu ada 5 karakteristik yang memenuhi segmentasi ini yang harus dipenuhi untuk dapat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Yang pertama adalah dapat diukur atau measurable, yang dimana segmen pasar ini harus dapat diukur dengan nilai dan volume penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah besar atau substansial, yang dimana segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga ada dapat dijangkau, yang dimana dapat dijangkau itu aksesnya lebih efektif dan mudah untuk direlasikan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat ada dapat dibedakan, segmen pasar yang ideal di sisi internal yang harus homogen, namun secara eksternal harus heterogen. Perbedaan ini harus didefinisikan agar kampanye produk dan alat pemasaran dilaksanakan agar tidak tumpang tindih di saat melakukan pemasaran tersebut. Maka harus dikelompokkan di sana, harus dibedakan. Yang terakhir ada dapat diambil tindakan, yang dimana segmen pasar harus memiliki nilai praktis dan harus menyediakan data pendukung untuk posisi pemasaran atau pendekatan penjualan. Berikutnya ada targeting, yang dimana kegiatan yang dilakukan dengan menilai minat atau ketertarikan beragam segmen dan menentukan segmen pasar yang mana yang dapat menjadikan sebuah target, yang maksudnya bisa gede nih peluangnya gitu. Pasti kalau gede peluangnya pasti itu akan menjadi target yang lebih oke daripada yang lainnya. Jadi di sana ada faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam target ini. Yang pertama ada profitabilitas atau profit atau keuntungan, yang itu adalah faktor utama yang diperlukan pertimbangan ketika menentukan target pasar. Yang kedua ada pertumbuhan, dapat diproyeksikan rencana yang dimiliki hingga beberapa periode ke depannya untuk mencapai visi dan target ke depannya. Yang ketiga adalah kemudahan akses, itu tuh kayak mempertimbangkan bagaimana untuk promosi produk ini dapat membuat mudah aksesnya kepada konsumen yang akan dituju. Selanjutnya ada positioning, yang dimana upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unik sedemikian rupa sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk jasa yang ada di target pasar yang sama dengan kita. Tapi kita tuh lebih fokus kepada punya kita lebih berbeda dan unik daripada yang lainnya. Di sana ada 7 pendekatan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama ada positioning berdasarkan atribut atau ciri-ciri manfaat bagi pelanggan. Yang ciri-ciri manfaat bagi pelanggan ini sama seperti misalnya nih pelanggan kita cewek nih kan, pasti cewek ini lebih banyak skincare dan lebih peduli dengan hal tersebut daripada target pasarnya kalau laki-laki. Karena laki-laki bukan berarti tidak melek dengan skincare, tapi yang lebih melek dengan atau lebih butuh skincare itu adalah perempuan kan. Jadi mungkin target pasarnya tetap wanita, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka target pasar untuk laki juga gitu. Cuma karena kebutuhan dan atributnya lebih banyak di wanita, maka kita mungkin lebih fokus nih pemasarannya ke wanita dulu nih daripada lelakinya di saat ini gitu. Terus yang kedua ada positioning berdasarkan harga dan kualitas, yang itu menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi, atau mungkin bisa sebaliknya kayak menekan harga murah sebagai indikator nilai plus kita dibagi orang lain. Tapi
kita tidak mengurangi nih kekhasiatan yang ada di produk kita untuk karena harga kita lebih rendah gitu. Terus yang ketiga ada yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Misalnya itu tuh tertuju pada Facebook. Sekarang kan udah kali canggih kali kan, kayak UMKM belum tentu secanggih adanya KFC, ada aplikasi bisa tap go-nya di aplikasi aja nih, dia langsung pick up aja di sana gitu. Sedangkan Facebook UMKM belum tentu dia bisa menggunakan aplikasi sesimpel Gojek misalnya. Di sana kan bisa daftar ke GoFood kayak gitu kan. Jadi itulah cara pendekatan pasar yang mungkin nggak semuanya yang bisa melakukan hal tersebut. Yang keempat adanya berdasarkan pemakaian produk, dikaitkan dengan kepribadian atau tipe pemakai. Maksudnya tuh kayak misalnya kita tuh ingin target pasarnya tuh remaja-remaja nih. Remaja-remaja biasanya kayak kan masih suka-suka labil yang kayak dia mau coba ini, mau coba itu. Jadi kita mungkin mengeluarkan produk yang bisa membuat mereka tuh jadi nggak labil nih, dia memilih produk kita karena dia percaya dengan produk kita gitu kan. Nah yang kelima berdasarkan kelas produk tertentu. Yang kelas produk tertentu nih misalnya dengan kita menjual dengan harga tinggi tadi gitu, kan kita pasti bersaingnya nggak dengan misalnya yang murah apa ya, misalnya kayak Wardah kan terjangkau. Kan kalau Ultima kan lumayan kan harganya tuh, pasti kita tuh lawan kita kalau harga segitu pasti dibandingkannya dengan Ultima gitu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa produk kita tuh sebenarnya lebih dari Ultima nih gitu, walaupun harganya mungkin benar-benar mirip gitu kan. Yang keenam adalah ada dengan berkenaan dengan pesaing, yang dimana posisi pesaing terhadap pesaing utama. Misalnya kita ingin bersaing atau target pasar kita mirip dengan Scarlett misalnya gitu kan. Scarlett tuh lebih banyak dipilih dari MS Glow akhir-akhir ini kan. Jadi kita tuh harus mengenal dulu nih, kayak gimana sih kenapa Scarlett, kenapa Scarlett tuh lebih banyak nih dipilih dari MS Glow gitu. Kan kita mau bersaing nih dengan Scarlett tuh. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang jadi daya tarik bagi orang-orang yang memilih Scarlett ini gitu. Jadi kita bisa menjadi PR untuk kita juga ke depannya. Gimana cara kita untuk dapat persepsi secara sehat juga dengan Scarlett tuh gitu kan. Kita mungkin bisa memberikan beberapa hal yang kayak nilai plusnya mungkin harga kita bisa selisih berapa gitu. Terus yang ketujuh berdasarkan manfaat. Maksudnya berdasarkan manfaat itu kayaknya misalnya kita menjual suatu produk nih, jadi kita harus mengetahui nih manfaat kita tuh apa sih sebenarnya, khasiatnya yang betul-betul itu tuh nilai tonjolan di dalam diri produk kita nih. Jadi itu yang kita jadikan ciri khas gitu di produk kita. Lalu yang berikutnya ada 7 langkah mendapatkan posisi produk. Yang pertama adalah menentukan produk atau pasar yang relevan. Yang kedua, yang pertama itu misalnya kayak satu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan. Misalnya kita berharapnya cuman kayak kita cuma bersaing nih sama satu produk gitu. Ternyata karena pasar kita tuh awalnya cuma remaja, ternyata cocok juga untuk orang dewasa gitu. Jadi kan kita bisa menggait sekali dua gitu kan. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer atau sekunder. Pesaing primer tuh yang dimaksud kayak dia tuh memenuhi kebutuhan inti yang ada sama kayak kita gitu. Sedangkan yang sekunder tuh hanya pilihan orang-orang lain setelah misalnya kayak dia habis beli punya kita, tapi sebenarnya kebutuhannya kayak itu, tapi relevannya ke sana juga. Jadi itu sekundernya gitu kan. Padahal khasiatnya sebenarnya beda gitu misalnya di satu produknya gitu kan. Terus yang selanjutnya menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Yang selanjutnya mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Dengan itu tuh bisa kita akali dengan membuat konseptual map gitu. Nah, kayak kita lihatkan kayak gimana sih, apa sih pilihan pertama orang kenapa pilih itu gitu. Jadi kita kayak berandai-andai di map tuh gitu kan. Terus selanjutnya ada mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi produk yang saingnya lebih banyak daripada kita gitu. Misalnya saing banget nih, yang berat banget, jadi kita tuh identifikasi nih berapa sih senjang gap kita dari dia gitu. Misalnya masih banyak nih di hal yang mana yang kita bersaing banget dengan pesaing kita tersebut. Yang selanjutnya adalah memantau posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap kali ada perubahan di lingkungan tersebut. Jadi kita harus memantau untuk berkala berapa, misalnya kita targetin 1 kali seminggu kita pantau nih dari mana sih rating produk kita nih dari pas pemasaran yang ada gitu kan. Terus yang terakhir adalah merencanakan dan melaksanakan strategi positioning yang itu kayak merencanakan program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan oleh konsumen tersebut di benaknya gitu. Kayak dia ekspektasinya ini nih, jadi kita bikin tuh konsep pemasaran yang kita tuh menunjukkan ekspektasi mereka terhadap produk yang kita yang kita jual nih. Terus yang berikutnya ada taktik pemasaran, yang itu tuh di persubjeknya ada diferensiasi. Diferensiasi itu adalah proses yang membedakan produk atau jasa yang kita miliki dengan pihak lainnya. Yang ini nih ada juga beberapa faktor. Yang pertama ada produk, bisa dilihat untuk teman-teman kayak di produk tuh ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi juga. Yang di pelayanan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga ada faktor juga yang mempengaruhinya bisa dilihat di depan. Selanjutnya ada citra. Yang citra tuh bisa juga dilihat bagaimana faktor yang mempengaruhinya. Lalu di berikutnya ada marketing mix. Marketing mix ini ialah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan respon yang diinginkan dari konsumen. Jadi di sini nih sebenarnya dulu tuh cuma 4 konsep kan, konsep pemasaran. Cuman karena ada pembaruan, jadi ada 7 pemasaran yang diluaskan menjadi 7P namanya. 7P itu ada produk, price, place, promotion, people, proses, dan scale evidence. Jadi di sana ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi seperti yang ada di titik-titik tersebut. Oke, kalau dihafalin agak ribet juga ya. Cuman intinya itu cara kita bisa bersaing dengan pesaing kita. Lalu ada yang terakhir, mungkin kita udah mulai sampai di akhir ya. Ada yang terakhir itu value business. Value business itu ialah sebuah acuan pada suatu nilai yang dipercayakan pada produk yang sudah terkonsep dan merupakan penilaian dari perusahaan itu sendiri kepada produk yang dihasilkannya. Di situ ada 9 komponen value business. Yang pertama ada clients, value perception, channel, relation, revenues, activists, dan sebagainya yang bisa kalian lihat di atas ada 9 buah dasarnya. Mungkin sampai sini saja penjelasan yang saya berikan. Sampai sini mungkin saya ingin bertanya sedikit ya, kilas baliknya saja. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud pemasaran? Boleh dijawab. Pemasaran itu kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Teman-teman ada yang ingat nggak sih berapa mix marketing
dan yang meliputinya. Ayo, 7P. Oke, mungkin itu saja pertanyaan kilas balik kita ya. Berikutnya mungkin teman-teman dapat mengisi. Sebelum kita mengisi evaluasi, mungkin dapat saya simpulkan sedikit ya dari presentasi kali ini. Ya, dimana memang pemasaran ini elemen-elemennya intinya bagaimana cara kita bisa membranding nih. Apa sih produk yang kita kembangkan ini dan apa sih kelebihan kita dari pesaing-pesaing kita yang udah duluan mungkin dari kita gitu. Tapi itu bukan berarti elemen-elemen ini salah satunya nggak ada, kita tuh nggak bisa lanjut gitu. Pasti harus bisa lanjut, tapi mungkin sebaiknya dipenuhi dulu karena bisa lebih efektif dan lebih kompeten dong kita di dalamnya. Mungkin itu aja kesimpulannya. Jadi teman-teman bisa mengisi link di form yang sudah saya berikan di grup. Saya berikan waktu selama 3 menit ya teman-teman. Boleh diisi dulu apakah sudah bisa diakses? Sinyalnya jelek Kak. Udah bisa diakses belum teman-teman? Bentar Kak. Oke, ada yang sudah selesai? 3 menit ya teman-teman, boleh dipikirkan dulu jawabannya. Sampai 13.47 ya teman-teman, nanti saya tutup. Sudah. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi pelatihan dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan di materi saya. Mohon diambil saja hikmahnya di pelatihan kali ini. Saya juga minta maaf mungkin saya tidak menyediakan slide kali ini ya, kan budget kita terbatas ya. Jadi harapannya ilmu yang saya berikan tadi dapat menjadi manfaat ke depannya, dan sebelum kita keluar mungkin nanti kursi teman-teman yang digunakan bisa dikembalikan lagi ke tempatnya, dan kita mari menjaga kebersihan bersama. Jika ada sampah mungkin bisa dipungut, dibuang ke tempat sampah. Jadi saya tutup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika sudah membuang waktunya.